mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup merupakan upaya untuk melindungi lingkungan hidup agar tidak terkena dampak negatif dari aktivitas makhluk hidup lainnya. Kemudian, mengapa konsep daya dukung lingkungan hidup diperlukan? Karena pertumbuhan dan sumber daya alam yang semakin meningkat, kerusakan lingkungan yang semakin tinggi, maka sangat dibutuhkan kebijakan yang berfungsi untuk menyeimbangkan lingkungan. Berikut merupakan fungsi daya dukung lingkungan hidup dalam tata ruang. Yang pertama, agar alokasi pemanfaatan ruang sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber daya wilayah. Misalnya, suatu lahan cocok untuk pertanian, maka harus dipertahankan untuk berlangsungnya kegiatan pertanian. Yang kedua, pembatas utama dukungan sumber daya lahan dan air bagi aktivitas manusia, yaitu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perbukitan dan pegunungan, serta wilayah berbasis perkotaan dan non-perkotaan. Batas daya dukung ekosistem tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, jumlah sumber daya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, jumlah atau ukuran populasi atau komunitas. Yang terakhir yaitu jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut. Ada beberapa peraturan perundangan yang digunakan untuk acuan daya dukung lingkungan hidup. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Yang terakhir, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Analisis daya dukung atau carrying capacity analysis merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan, dan lingkungan. Analisis daya dukung ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah itu, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada. Data yang perlu diketahui adalah data luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per keluarga, potensi lahan yang tersedia, dan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang dapat dijelaskan pada rumus berikut. Yang dimana K sebagai daya dukung lahan, ASI sebagai luas lahan yang ditanami dengan jenis tanaman SI, YSI sebagai produksi bersih tanaman pangan SI, CSI sebagai tingkat konsumsi untuk masing-masing jenis tanaman pangan dalam menu penduduk, dan R sebagai kebutuhan kalori rata-rata per orang. Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data luas panen tanaman-tanaman penghasil kalori utama seperti jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Kedua, mengumpulkan data-data produksi tanaman-tanaman penghasil kalori utama. Yang ketiga, menghitung produksi bruto atau produksi kotor tanaman-tanaman penghasil kalori utama. Yang keempat, menghitung produksi neto atau produksi bersih tanaman-tanaman penghasil kalori utama. Yang kelima, menghitung nilai konversi jumlah kalori masing-masing tanaman penghasil kalori utama sesuai ketetapan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Yang keenam, menghitung daya dukung lahan setiap desa atau kelurahan.